Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai tata bahasa kasus. Sebelum kita memasuki pemaparan materi, kita kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Aulia Umi Pertiwi dengan nomor induk mahasiswa 2101421007. Kemudian yang kedua ada Satya Putri Nur Pratama dengan nomor induk mahasiswa 2101421011. Dan yang terakhir ada dengan saya sendiri, Husni Zirotun Unia dengan nomor induk mahasiswa 2101421012. Nah, lalu apa aja sih yang dibahas dalam tata bahasa kasus? Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai pengertian tata bahasa kasus dan juga sejarah tata bahasa kasus. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami dari kelompok 8 dengan materi konsep tata bahasa kasus dan jenis kasus dalam tata bahasa kasus beserta dengan contoh penerapannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Umi Pertiwi dengan nomor induk mahasiswa 2101421007. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian dari tata bahasa kasus. Tata bahasa kasus atau case grammar adalah teori linguistik yang menekankan pada pentingnya peran semantik dalam upaya mempertegas hubungan makna dasar dalam sebuah kalimat. Tarigan pada tahun 1989 mengatakan bahwa tata bahasa kasus merupakan modifikasi pengertian dari tata bahasa transformasi yang memperkenalkan kembali kerangka kerja konseptual hubungan-hubungan kasus pada tata bahasa tradisional, tetapi memelihara serta mempertahankan suatu perbedaan antara struktur dalam dan struktur permukaan dari tata bahasa generatif. Dengan catatan bahwa kata dalam di sini memiliki pengertian kedalaman semantik atau semantic depth. Dalam Kamus Linguistik Harimurti Krida Laksana tahun 2009 halaman 108 mengatakan bahwa case grammar atau tata bahasa kasus merupakan kategori gramatikal dari nomina, frasa nomina, pronomina, atau sintaksis adjektiva yang memperlihatkan hubungannya dengan kata lain dalam konstruksi sintaksis. Perkenalkan, nama saya Satya Putri Nur Pratama, NIM 2101421011. Tata bahasa kasus lahir sebagai perluasan dari tata bahasa transformasi generatif. Fillmore sebagai pencetus tata bahasa kasus melihat ada permasalahan pada tata bahasa transformasi generatif, yaitu tata bahasa tersebut tidak dapat menjelaskan adanya peran semantik frasa nomina dalam hubungannya dengan verba. Tata bahasa kasus pertama kali diperkenalkan oleh Charles J. Fillmore dalam karangannya berjudul The Case for Case tahun 1968 menurut Hare tahun 2003. Tata bahasa kasus merupakan suatu modifikasi dari teori tata bahasa transformasi yang memperkenalkan kembali kerangka kerja konseptual hubungan-hubungan kasus dari tata bahasa tradisional, tetapi memelihara serta mempertahankan suatu pembedaan antara struktur dalam dan struktur permukaan dari tata bahasa generatif. Dengan catatan bahwa kata dalam di sini mengandung pengertian kedalaman semantik atau semantic depth. Fillmore mengembangkan gramatika kasus setelah melihat adanya masalah pada gramatikal transformasi generatif. Fillmore melihat adanya peran semantik pada nomina dalam hubungannya dengan verba yang tak dapat diterangkan oleh gramatika transformasi generatif. Pada gramatika transformasi generatif, masing-masing kategori yang diberi label frasa hanya mempunyai ikatan logika, bentuk, dan distribusi dengan kategori lain dalam sebuah kalimat, seperti frasa benda dengan frasa verba,
frasa verba dengan frasa nomina, frasa benda dengan frasa adverbia, dan frasa verba dengan frasa depan. Gramatika kasus sebagai perluasan dari gramatika transformasi generatif menetapkan masing-masing kategori diberi peran semantik atau semantic role yang disebut kasus atau case. Fillmore dalam Hare tahun 2003 menyatakan bahwa modalitas yang biasa berupa unsur negasi, kala aspek, dan adverbia, dan proposisi terdiri atas sebuah verba disertai dengan sejumlah kasus. Baik, di sini saya, Husni Zihratun Umnia, akan melanjutkan pemaparan materi mengenai sejarah tata bahasa kasus yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Satya Putri Nur Pratama. Fillmore dalam Hare tahun 2003 menyatakan bahwa modalitas yang biasa berupa unsur negasi, kala, aspek, dan adverbia, dan proposisi terdiri atas sebuah verba disertai dengan sejumlah kasus. Yang dimaksud dengan kasus dalam teori ini adalah hubungan antara verba dengan nomina. Verba di sini sama dengan predikat, sedangkan nomina sama dengan argumen dalam teori semantik generatif. Hanya dalam teori ini diberi label kasus. Misalnya, dalam kalimat bahasa Inggris John opened the door with the key. Argumen 1, John berkasus sebagai pelaku. Argumen 2, door berkasus tujuan. Dan argumen 3, key berkasus alat. Fillmore menjelaskan posisinya lebih lanjut tentang gagasan kasus batin sebagai dasar untuk menerangkan berbagai fungsi atau frasa nomina dalam kalimat-kalimat. Dalam karangannya, Some Problems for Case Grammar, tahun 1971, halaman 35, Fillmore membicarakan berbagai masalah dalam kategori kasus dan memberikan saran pemecahannya. Dia juga mengeluarkan dua prinsip dalam menghadapi pemecahan masalah itu, yaitu yang pertama, bahwa hanya terdapat satu kasus bagi tiap frasa atau nomina dalam sebuah klausa. Dan yang kedua yaitu bahwa jika kita ambil sebuah predikator yang secara intuitif dilihat sebagai memberikan fungsi-fungsi semantik kepada frasa atau nomina frasa, nomina yang terdapat pada posisi sintaktik tertentu terhadap predikator itu mestilah ada suatu batas dalam menggolongkan fungsi semantik itu. Awalnya, Fillmore dalam Yasin tahun 1991 halaman 49 membedakan kasus-kasus sebagai berikut. Yang pertama, pelaku atau agentif, kemudian alat atau instrumental, kemudian datif, faktitif, dan tempat atau lokatif, dan yang terakhir objektif. Yang kemudian pada tahun 1971, Fillmore mengadakan perubahan pada pembedaan kasus-kasus yang mulanya dibagi atas 6 kasus, setelah dikembangkan menjadi 10 kasus. Di dalam daftar kasus yang baru, kasus datif dan faktitif tidak dimunculkan lagi. Namun, keduanya digantikan penamaannya dengan kasus yang mengalami dan kasus tujuan. Daftar baru kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada agentif, kemudian experience, kemudian instrumen, objektif, sumber, tujuan, tempat, waktu, penyerta, dan benefaktif. Hubungan logis antara verba dengan frasa benda ditandai dengan preposisi yang menghubungkan verba dengan kategori-kategori benda yang disebut penanda kasus yang disimbolkan dengan K. Sedangkan kategori-kategori benda yang mempunyai hubungan konseptual logis dengan verba disebut aktan, yang menggambarkan peran semantis yang dikandung oleh masing-masing kategori benda tersebut. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengertian daftar baru kasus-kasus, kemudian contoh penerapannya akan dijelaskan oleh kelompok 8. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.